Sampai rumah Kak Sugeng. Di sana yang di seberang. Di seberang sana yang ada tumpukan. Di situ letak rumah saya. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Duduk di atas batu bekas bencana longsor dan banjir bandang di Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Elizabeth Huta Barat tampak merenung. Pikiran dan tatapannya terlihat kosong di antara keramaian. Sambil memegang ranting kayu di tangan sebelah kanannya, perempuan berusia 20 tahun ini seperti mencungkil-cungkil tanah merah bekas longsor. Ia terus memandangi ke arah belasan orang tim gabungan pencari korban hilang akibat bencana. Matanya terus mengawasi ke arah tumpukan kayu, tanah yang digali oleh tim gabungan Basarnas, BPBD, polisi, dan TNI di lokasi. Sesekali ia berdiri melihat ke arah tim pencari korban tewas dengan harap-harap cemas. Tak lama kemudian, seorang petugas berteriak menemukan sebuah kursi roda. Yang awalnya duduk, Elizabeth langsung berdiri dan mendekat ke arah petugas. Air matanya pun tak dapat terbendung lagi. Ia menangis sambil sesekali menyeka matanya. Di sampingnya, ibunya yang juga menangis berusaha saling menguatkan, sebab itu adalah kursi roda ayahnya yang tertimbun longsor di lokasi. Meski demikian, hampir dari 1 jam penemuan kursi roda, jasad ayahnya tak kunjung ditemukan. Ketika ditemui, Elizabeth mengungkap kalau ayah dan abangnya hilang tertimbun longsor tak jauh dari rumah mereka. Keduanya tertimpa reruntuhan tanah dan kayu yang jatuh dari tebing pada bencana Selasa 25 November lalu. Kepada Tribun Medan, Elizabeth Huta Barat menceritakan bagaimana bencana itu datang dan merenggut ketenangan di desa itu. Berikut penuturannya. Kerusakannya sangat parah gitu. Jadi dahulunya sebelumnya ini adalah jalan menuju ke Desa Bair. Kapan jam berapa, Pak? Kami memulainya dari jam 8 pagi, Bang, sampai Rumah Kak Sugeng. Di sana yang di seberang. Di seberang sana yang ada tumpukan. Di situ letak rumah saya. tapi kalau kami menemukan
Di sini kampung saya bernama Aloban Bair, tapi ini lokasinya Bair. Kebetulan di sini ada keluarga saya, bapak saya sama abang saya belum ketemu. Di sini sudah menjelang 2 minggu belum ada satupun bantuan datang. Ini cuma warga doang. Terus kejadiannya pas Selasa malam jam 4 subuh. Ini semua kampung habis. Kebetulan bapak saya juga sudah lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Abang saya juga karena ketiduran di sini. Jadi begitulah. Kami cuma berharap kemarin. Ini sudah 2 minggu jalannya, tapi orang tua saya sama keluarga saya belum ada didapatkan. Di sini ada 7 korban, tapi 3 sudah dapat, 4 lagi belum. Kalau upaya pencarian yang dilakukan oleh pemerintah ini sejak kapan? Kalau dari pemerintahannya kayaknya nggak ada deh. Cuman inilah. Baru hari ini atau dari? Oh, udah ada berapa hari. Udah 1 minggu, satu minggu nggak ada pencarian. Jalan ini udah mau jalan 2 minggu baru ada datang seperti orang ini semua. Ini bisa diceritakan, kalau informasi yang kakak dapatkan kejadiannya itu kayak mana? Jam berapa? Kejadiannya jam 4 subuh. Pertama-tama kata, aku kan nggak di sini, aku kerja. Tapi saya dengar dari warga lain, seperti dari keluarga saya juga, tapi orang itu selamat. Ini jam 4 subuh pagi, mereka mendengarkan hujan dulu. Terus ada sungai di sini. Di sini sungainya sudah besar. Mereka mendengar longsor dari atas, mereka lari. Ada babin saya nyuruh untuk mengungsi ke gereja. Tapi karena belum pernah kejadian seperti ini di sini, mereka berpiling, oh tidak apa-apa. Tapi sebagian orang sudah pergi ke sana. Tapi karena orang tua saya lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa warga membawakan ada warung di sini. Yaitu sekarang yang lagi dicari. Seperti itu. Ini ayah, ibu bisa ada ibu? Ibu masih ada, tapi mereka sudah jauh-jauhan dari kecil. Jadi ibu saya di Medan, tapi kebetulan sudah di sini karena abang saya juga ikut di sini yang belum ketemu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sosok ayah kakak dan abang kakak ini di mata kakak saat masih hidup, bagaimana? Saya susah untuk menceritakannya, tapi untuk saat ini kami cuma berharap ya keluarga bapak saya inilah sama abang saya bisa saya temukan. Karena kalau untuk menceritakan semasa hidupnya sakit sekali, karena dia sudah menderita lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau diceritain sakit sekali dia rasakan. Dia menderita hidup, mau pergi pun ke tempat terakhirnya harus kayak gini. Makanya kami berharap cuman dia bisa ditemukan doang, biar kami bisa menetapkan ke tempat yang lebih baiknya di jalan Tuhan. Tapi sampai sekarang 2 minggu belum ada bantuan, cuman kami warga yang ada. Belum ada sedikit pun bantuan. Kami berharap dari kemarin untuk alat berat datang ke sini, tapi tidak ada. Abang saya kebetulan kemarin baru 2 hari datang ke sini. Dia kerja lenayan ya apa? Dia nelayan. Iya, dia datang ke sini mengantarkan ikan untuk bapak saya. Tapi dia baru 2 hari di sini, datang kejadian ini, terjadilah dia juga dibawa semuanya. Berarti selama ini bapak tinggal sendiri? Bapak tinggal sendiri, kadang mau datang turun ke kota Sibolga karena di situ ada kakak. Lumpuhnya itu sejak kapan kak? Lumpuhnya sudah lama, saya kecil juga dia udah lumpuh. Sakit apa dulu tahu kak? Sama sekali nggak bisa lagi jalan. Terus kak, ini kan lagi di proses pencarian ya, mulai hari ini atau mulai kapan setahu kak? Udah ada 1 minggu memang pencarian kami. Kalau dari kami semenjak kejadian kami sudah mencari. Tapi kalau bantuan dari seperti Basarnas, BPD apa ya, ya sama Pak Pol ini baru udah emang ada 1 minggu karena ini sudah ada jalan 2 minggu. Harapannya bagaimana kak? Harapan saya cuma itu alat berat. Kalau memang cuman itu saya minta, harapan saya ini bapak saya dan abang saya segera ditemukan, karena kayak saya juga kasihan dengan orang tua saya perempuan. Dia juga kasihan datang ke sini melihat anaknya tidak bisa dilihat lagi. Saya cuma berharap itu doang.
Saya nggak minta apa-apa, saya nggak apa-apa, ini semua hancur, harta itu masih bisa dicari, tapi nyawa orang tua saya tidak bisa digantikan lagi. Oh, kakak pekerjaan sehari-hari apa? Aku kerja perawat lansia juga di Kota Pandan. Kota Pandan. Iya, Jadi sudah berapa lama nih tidak bekerja untuk bisnis kemarin? aku udah bekerja selama kejadian 2 minggu lah. Saya berhenti kerja dulu untuk mencari orang tua saya. Karena kemarin saya juga pas sudah kejadian, duluan kejadian di Kota Pandan, tempat saya kerja, duluan di situ banjir, saya ngechat orang tua saya untuk turun ke Kota Sibolga. Tapi karena akses jaringan yang tidak bagus di sini, untuk orang itu juga turun ke sana, jadi susah. Makanya orang itu terjebak di sini. Untuk sehari-hari kakak tinggal di mana ini? Saya tinggal di tempat kerja saya. Tapi kalau untuk saat ini, kebetulan karena ada satu kakak saya, rumahnya selamat di Kota Sibolga, saya tinggal di situ. Kalau untuk barang-barang apa bapak dan abang ada yang ditemukan nggak? Gak ada, semua hancur habis. Semua habis, hancur, rumah hancur, semua nggak ada satupun saya menemukan apapun. Kalau rumah ini rumah tempat kakak kecil atau bagaimana? Iya, ini kampung saya, ini saya tinggal, saya lahir di sini. Saya lahir di sini, saya besar di sini. Bagaimana Kak, menurut kakak kampung ini sebelumnya kak? Sebelum terdampak bencana ini? Ini kampung ini kemarin indah, tenang. Ini sempat viral karena air terjunnya. Ini air terjun Aloban Bair. Ini sempat viral gara-gara indahnya pemandangan di sini. Tapi sekarang dia viral karena kampungnya sudah habis. Karena kena longsor dan banjir. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.